Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita bakal berangkat ke ibu kotanya India, yaitu New Delhi. Ini pertama kalinya aku ke India, rasanya excited, deg-degan. Rasanya persis seperti pertama kali ke luar negeri. Karena India mungkin merupakan salah satu negara yang cukup menantang untuk traveling, khususnya untuk solo traveling. Nah, ini aku berangkatnya dari Beijing, Tiongkok. Aku naik penerbangan Cathay Pacific. Jadi nanti bakal transit di Hong Kong. Dan aku bakal explore India kurang lebih 14 hari ya, selama 2 minggu. Kali ini aku naik pesawat Cathay Pacific dengan nomor penerbangan CX347 menuju Hong Kong dulu. Estimasi take off jam 10 pagi. Nah, untuk ke India kita butuh yang namanya visa, bisa diajukan secara online. Ini e-visa aku, atau namanya Electronic Travel Authorization. Ini mudah sekali ya, kita tinggal ke website resmi pengajuan visanya, isi informasi dan data diri, lalu diproses selama kurang lebih 2 hari, udah keluar deh. Kita bakal mendapatkan konfirmasi melalui email, dan dengan e-visa ini kita bisa keluar masuk India beberapa kali dalam kurun waktu 1 bulan. Dan dengan visa ini kita bisa diperbolehkan untuk tinggal di India selama maksimum 30 hari. Oh ya, satu hal lagi, ini visanya gratis ya, diajukan secara online dan enggak perlu bayar sepeser pun. Terus jangan lupa juga untuk mengisi e-arrival card. Ini bisa diisi 72 jam sebelum kedatangan kita di India. Terus nih arrival card-nya aku udah isi. Gampang banget prosesnya. Dan nggak banyak yang harus diisi. Nggak sampai 1 menit selesai. Nah, kemarin aku beli tiket dari Beijing ke Delhi dengan maskapai Cathay Pacific. Harganya sekitar 1.700 yuan. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 4.700.000 rupiah. One way atau sekali jalan. Menurut kalian mahal atau murah? Kalau dibandingkan dengan penerbangan dari Jakarta ke Delhi. Dan aku belum beli tiket balik dari India ke China ya. Soalnya aku belum tahu nih, nanti bakal balik dari kota mana. Nanti pulangnya lewat kota mana aku belum tahu sih. Oh, ini udah boarding, sekarang jam 9 lewat 22 menit. Dan cuaca hari ini lumayan oke. Semoga perjalanan hari ini lancar-lancar aja. Penerbangan kali ini menggunakan pesawat wide body atau pesawat berbadan lebar. Pesawat Airbus 330. Halo, 先生，早上好。这边 68K. 请，这 Oke. 边。 Ini untuk business class ya, di bagian depan seperti ini business classnya. Kita ke belakang, kita ekonomi aja ya. Ini konfigurasi tempat duduknya 242. 68. Nah, ini tempat duduk aku. 68K. Armada Cathay Pacific yang satu ini udah cukup tua ya. Tadi aku lihat umur dari pesawat ini udah 20 tahun lebih. Tapi masih terawat dengan cukup baik. Ini ada PTV. Seperti biasa lengkap dengan in-flight entertainment, bisa nonton film, dengar musik, dan lain sebagainya. Ini udah kurang sensitif ya layarnya. Oh, cukup banyak nih koleksi filmnya. Terus ini meja lipat atau tray. Seperti ini. Dan di sini ada cup holder juga. Jadi ini pesawat Airbus A330-300. Dan di sini udah dikasih
headset juga. Nah, ini pesawatnya lumayan penuh juga loh. Sekarang lagi liburan musim panas atau summer holiday di China. Jadi banyak yang bawa anak-anak pergi liburan selama 2 bulan penuh dari Juli sampai akhir Agustus. Bakal rame banget yang traveling. Makanya aku nggak pernah rekomendasi teman-teman buat datang traveling ke China pas summer holiday atau liburan musim panas dari awal Juli hingga akhir Agustus. Selama 2 bulan penuh ini, sejumlah kota di China bakal penuh, di mana-mana lautan manusia. Selain itu, cuacanya juga super panas. Beberapa kota di China bisa mencapai 40 derajat Celcius, jauh lebih panas dari kota-kota di Indonesia. Terus harga tiket pesawat, tarif hotel juga bakal lebih mahal daripada biasanya. Bakal kurang enjoy sih kalau datang traveling ke China pas summer holiday. Makan, ini sarapan kita pagi ini. Tadi ada 2 pilihan ya. Ada mie goreng, terus omelet dengan sosis. Dan aku pilih omelet dengan sosis. Seperti biasa, sosis, omelet, kentang. Ini ada buah, yogurt, dan roti. Ini rasanya biasa ya, omelet dengan sosis, terus ada big potato juga. Kita udah mau sampai Hong Kong ya. Sekarang udah hampir jam 1 siang waktu setempat. Tadi aku tidur sebentar, ngantuk. Soalnya tadi bangunnya pagi banget. Sampai juga, ini masih setengah jalan ya. Perjalanan panjang hari ini. Bye-bye, thank you. Ini karena waktu transitnya cukup lama, kurang lebih 4 jam. Aku ada beli voucher sebuah lounge di Bandara Hong Kong. Nanti di dalam sana kita bisa makan, bisa istirahat sebentar. Nah, di sini tempat transfernya, transfer point. Ramai juga ngantri. Nah, ini penerbangan jam 6 ke Delhi. Belum muncul ya, nanti boardingnya di gate berapa belum muncul. Biasanya 2 atau 3 jam sebelum penerbangan baru muncul sih. Nah, ini kita ke lounge dulu, namanya Kira Lounge. This one. Okay. And here's the Wi-Fi, camera, password. Kita cari tempat duduk dulu ya. Dan ini lounge-nya cukup lengkap juga. Ada makanan, terus tadi itu ada kayak bar gitu, menyediakan minuman beralkohol. Kita duduk di sini aja.
Dan di sini ada tempat duduk yang langsung menghadap ke luar sana. Kita lihat ada apa aja di sini. Di sini ada mesin kopi juga. Terus ada soft drink. Ini pilihannya. Ini salad bar. Makanannya lumayan lah. Ada cheese, bacon, sayuran. Ini aneka salad di sini. Terus di sebelah sini, ini apaan sih? Oh, dia ada nasi, barbecue pork dengan telur, scrambled eggs. Dan ini ada lumpia, aneka lauk. Ini ada sayuran. Terus ini apaan sih ini? Ini ada ikan. Terus ini ada pasta gitu. Lumayan banyak sih. Ini ada daging, tandoori chicken. Dan di sebelah sini juga ada aneka dimsum. Ini kayak siomay gitu. Ada bakpao. Terus ada buah dan dessert juga. What are you doing there? It's the fragrance harbor. This is also Okay, fragrance thank harbor. you. So Scotch rock and Ini aku udah ambil makanannya. Terus ada minuman juga. Ini ada cocktail. Ini namanya apa? Fragrant Harbor. Dalamnya ada sirup lychee, terus ada jus nanas, dan campuran alkohol, gin. Refreshing banget. Ada kopi juga. Alkohol campur kopi. Terus ini makanannya, aku ambil sedikit aja sih ya. Nanti nggak cukup baru ambil lagi. Ini ada nasi dengan scrambled egg. Dan ini daging bebong. Oke lah, rasanya oke. 100 Hong Kong dollar nggak mahal ya. Biasanya beli satu cup kopi di luar aja 30-an Hong Kong dollar, bisa 40 Hong Kong dollar. Belum lagi ini ada cocktail, minuman beralkohol, dan makanan. Kalau makan di luar, nggak dapat sih 100 Hong Kong dollar. Di sini bisa istirahat juga kan, bisa santai-santai, menghabiskan waktu. Ini untuk transit beberapa jam di Hong Kong oke lah, transit 3 jam gitu. Soalnya untuk masuk ke lounge ini setelah kita beli voucher, maksimal 3 jam sebelum penerbangan. Misalnya penerbangan aku nanti jam 6 sore, tadi aku baru boleh masuk jam 3 sore. Untuk semua makanan dan minumannya tak terbatas ya, unlimited, termasuk minuman beralkohol nih. Cheers. Tapi aku nggak tahu kalau misalnya kita datang langsung walk-in gitu, apakah bisa bayar di counter. Soalnya nih vouchernya dibantu temen aku, dibeliin temen aku. 100 Hong Kong dollar ya. Kali ini aku travelnya kurang persiapan gitu loh. Nggak bikin itinerary yang terlalu mendetail gitu juga. Aku pengennya sih explore India secara lebih melokal ya, seperti orang lokal gitu. Nggak melulu ke tempat wisatanya doang. Explore budayanya, kulinernya, dan kehidupan sehari-hari orang India. Mudah-mudahan bisa melihat sisi lain dari India yang jarang kita lihat. Biasanya kalau kita berbicara tentang India pasti banyak stereotip gitu ya. Ini aku pesan 1 gelas koktail lagi. Namanya apa tadi? Bloom Time. Ada bunga-bunganya gitu. Aroma rose, bunga mawar. Enak sih, segar gitu ya. Ada aroma bunga mawar, terus manis rasanya. Udah gelas kedua, nggak boleh kebanyakan juga. Nanti teler. Masih ada 2 jam sebelum boarding.
kita sambil kerja juga ya. 然后你从70 Nah sekarang aku udah jalan ke boarding gate-nya. Awalnya pesawatnya dijadwalkan take off jam 6 sore. Tapi tadi aku baru dapat pemberitahuan lewat email. Pesawatnya diundur setengah jam. Jadi jam 6.30 menit waktu setempat. CX665 dengan tujuan Delhi. Awalnya jam 6 kan. Sekarang estimasi take off jam 6:30 menit. Ini boarding gate-nya, gate 69. Di sini nuansa Indianya udah mulai terasa. Penerbangan dari Hong Kong menuju Delhi memakan waktu sekitar 5,5 jam. Hari ini pesawat dijadwalkan lepas landas pada pukul 6:30 di sore hari. Meski durasi terbangnya sekitar 5,5 jam, kami akan tiba di Delhi sekitar pukul 9:20 di malam hari. Hal ini karena terdapat perbedaan zona waktu antara Hong Kong dan India. Hong Kong berada di GMT plus 8, sedangkan Delhi menggunakan GMT plus 5,5. Sehingga waktu di India lebih lambat 2,5 jam dibandingkan waktu Hong Kong. Oke. Ini pesawat Boeing 777, konfigurasi tempat duduk untuk kelas ekonomi 343 ya. Baris 66, oke. Window seat. Nah, tempat duduknya seperti ini. Sandaran kepala. Bisa naik turun juga. Cukup empuk, nyaman ya. Kalau nggak kepalanya pegel. Ini masih di dalam pesawat, belum sampai India, tapi rasanya seperti udah di India. Jarak dari Hong Kong ke Delhi 4.300 km juga. Ini udah mau take off. Ada satu hal yang menarik perhatianku selama penerbangan Cathay Pacific dari Hong Kong menuju Delhi. Semua pengumuman di dalam pesawat disampaikan dalam 4 bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Mandarin, Kanton, dan Hindi. Jarang sekali aku menjumpai pengumuman pesawat menggunakan 4 bahasa sekaligus. 機站 Captain Adrian Pong 將會喺4小時46分鐘後到嚟到德里。航班延續於美國航空公司、日本航空公司、澎湖航空聯合代碼共享航班。हमारी in-flight service manager Joey है। कप्तान Adrian Pong हमें दिल्ली 4 घंटे और 46 मिनट में ले जाएंगे। So can I get you some drink? Red one, please. Just be careful. Cracker for you. Thank you. Red, right? Yep. I give you two, one each. Thank you. Nah, ini dikasih snack itu dulu, rice cracker. Dan ini minum. Tadi aku minta red wine ya. Untuk in-flight meal-nya mungkin sebentar lagi. Nanti jam makan malam. Did you cook a Hindu meal? For you. Thank you. Please enjoy. Nah, ini in-flight meal-nya udah datang. Terus beberapa hari sebelum keberangkatan aku udah pesan makanan dengan kebutuhan diet khusus. Jadi kita bisa pesan secara online melalui website resmi dari Cathay Pacific. Dan untuk kali ini aku pesan Hindu meal, non-vegetarian.
Jadi maksud dari Hindu meal non-vegetarian ini yaitu makanan yang tidak mengandung daging sapi. Karena agama Hindu tidak boleh mengonsumsi daging sapi. Dan in flight meal nih, aku pesan 2 hari sebelum keberangkatan. Bisa kita pesan langsung di website resmi dari Cathay Pacific. Banyak sekali pilihan in flight meal untuk penerbangan dari Hong Kong menuju India. Ada juga yang namanya Jain meal, yaitu makanan khusus untuk penganut Jainisme. Jadi penganut Jainisme memiliki pantangan makan yang paling ketat di dunia. Sudah pasti tidak boleh makan daging, tidak boleh makan telur, bahkan tidak boleh mengonsumsi sayuran akar seperti kentang, bawang merah, bawang putih, wortel, lobak, ubi, bahkan jahe sama kunyit juga nggak boleh karena termasuk sayuran akar. Mereka hanya boleh mengonsumsi beberapa jenis sayuran tertentu, misalnya bayam, kangkung. Nah, ada yang tahu nggak kenapa penganut Jainisme tidak boleh mengonsumsi sayuran akar? Bahkan jamur juga nggak boleh loh. Tapi aku nggak pesan itu, aku pesan yang non-vegetarian, Hindu meal, makanan khas India. Ada juga vegetarian, ada makanan halal, makanan rendah kalori, rendah lemak, makanan khusus anak-anak, dan masih banyak lagi. Tapi ingat, harus kalian pesan minimal 1 hari sebelum keberangkatan. Coba buka. Oh, ini beneran makanan khas India ya. Ini kayak ada roti apa gitu ya. Oh, terus ini ada nasi, ada sayuran juga. Nggak tahu nih daging apa ya. Kita coba. Selain nasi, ini ada juga. Ini dessert kali ya. Nggak tahu nih apaan. Nanti kita coba juga. Ada fruit platter, buah-buahan. Ini kayak yogurt gitu. Nah, ini pickle-nya atau acarnya. Ini nggak tahu dimakan dengan apa ya. Mungkin dimakan begitu saja. Jadi kalau kita pesan in-flight meal dengan kebutuhan diet khusus, biasanya bakal di-serve terlebih dahulu. Daging kambing sih. Ada bau-bau dombanya gitu. Nasi khas India gitu ya, panjang-panjang gitu ya. Terus ini kita cobain, ini pickle-nya. Rasanya strong banget, pedas, asin. Terus nih kayak rotinya gitu. Ini bumbu daging dombanya agak mirip rendang gitu ya. Rempah-rempah khas India gitu yang rasanya lumayan strong. Nanti aku mau minta tambah makanan sih. Kalau mereka ada sisa biasanya boleh minta tambah lagi. Tapi tambahnya makanan atau in-flight meal yang reguler. Terus kita cobain, nggak tahu ini apaan. Ada yang tahu nggak ini apaan? Manis banget. Ini harusnya manisan gitu, tapi nggak tahu terbuat dari apa. Ada yang tahu nggak? Ini harusnya makanan khas India. Beneran kayak makan busa gitu. Terlalu manis. Oh, ini bukan fruit platter sih. Ini lebih ke saladnya gitu ya. Tadi aku kirain buah-buahan. Tapi dalamnya ada tomat, ada timun, terus ini ada lemon. Tomat sama timun biasa gitu aja sih. Tapi tadi aku tambahin lemonnya, jadi asem banget. Yogurt apa bukan sih? Ada sedikit aroma kejunya gitu juga. Nyobain sesuatu yang berbeda. Lumayan, aku suka nasinya ya. Nasi dengan daging domba. Do you have any extra meals available? Extra meal? Yep. Let me check for you. What Okay. do you want? Okay, vegetarian, non-veg? Chicken? Chicken. Yeah, Let me thank check you. for Yep.
Aku minta makanan tambahan ya, lagi dicek masih ada apa enggak. Harusnya sih ada ya. Aku minta yang menu ayam, nasi dengan ayam. Yang ayam udah habis, ini tinggal yang ikan. Yang ikan biasa aja ya, nggak ada ciri khas Indianya. Padahal aku pengen cobain yang daging ayam. Tadi aku lihat penumpang di sebelah aku, dia makan yang daging ayam, wangi banget. Kalau yang ikan ini biasa lah, ikan asam manis. Bukan ciri khas India. Dan ini nasinya juga beda ya. Kalau yang tadi nasi basmati gitu, ini nasi biasa. Tapi oke lah. Dalam satu penerbangan, cobain dua makanan yang berbeda. Indian food dan Chinese food.什么东西？健康的那个声明表。哦，oke. Dan ini adalah deklarasi kesehatan yang harus diisi oleh seluruh penumpang luar negeri, wisatawan mancanegara. Ini udah selesai. Sekitar 26 menit lagi kita bakal tiba di Delhi. Dan ini ada SIM card yang aku beli di China lewat toko online di China ya. Ini SIM card untuk 15 hari dengan kuota unlimited. Harganya kalau nggak salah 150 yuan. Kalau dirupiahkan sekitar hampir 400.000 rupiah ya untuk 15 hari. Bye. Good night. Take care. Take care. Good night. Bye. Kita udah sampai di Indira Gandhi International Airport di New Delhi, ibu kotanya India. Sekarang udah jam 9 lewat 37 menit waktu setempat. Kita lihat ya Bandara Indira Gandhi ini seperti apa. Passenger going to Toronto? Passenger having any connecting flight? Itu ada tulisan Hindi seharusnya. Kalau di New Delhi lebih umum menggunakan bahasa Hindi. Di India sendiri banyak sekali bahasa resminya. Ada 22 bahasa resmi yang diakui oleh konstitusi. Ada bahasa Hindi, bahasa Urdu, bahasa Tamil, Telugu, Punjabi, Bengali, masih banyak lagi. Dan penggunaan bahasa resmi di setiap daerah itu berbeda-beda. Kalau di Delhi sendiri, kalau nggak salah, lebih umum menggunakan bahasa Hindi. Tapi aku sama sekali nggak bisa. Aku cuma bisa nehi-nehi. Terus bisa apa lagi? Dulu ada lagu Kuch Kuch Hota Hai. Aku bisa nyanyi loh itu. Ini bandaranya lumayan besar juga. Jalannya jauh.
scan sidik jari. Buat yang pertama kali datang ke India, harus scan sidik jari dan scan wajah di mesin tadi, biometric kiosk. Harusnya segitu aja ya. Aku udah punya visa, udah isi deklarasi kesehatan, udah isi arrival card secara online juga. Ini apaan lagi sih? Orang-orang pada isi apa ini? Ternyata mereka isi deklarasi kesehatan. Aku udah isi tadi di pesawat. Sekarang kita lewat apa dulu ya? Lewat imigrasi. Ini cukup ramai, padahal udah malam ya. Nah, imigrasinya di sini. Arihan. Ini udah lewat imigrasi, tadi ngantrinya lumayan lama sih, 20 menitan. Tapi petugas imigrasinya ramah-ramah juga. Cuma ditanyain ke India ngapain, terus sama di India bakal kemana aja. Ini keluar dari imigrasi langsung duty free. Nah, bandaranya seperti ini ya. Ini tempat pengambilan bagasi. Totalnya ada 14 belt. Lumayan gede sih. Bagasi udah keluar. Ini sekarang kita langsung naik taksi deh. Naik taksi ke penginapan. Aku sewa Airbnb sih. Ini lokasi Airbnb-nya dari bandara lumayan jauh, sekitar 20 km. Ini aku udah tarik sedikit uang tunai, Indian Rupee. Ini yang satuan 500 Rupee. Terus yang satu ini yang satuan 100 Rupee. Nilai tukar Rupee dengan rupiah, 1 Rupee sekitar 200 rupiah ya. Wah, panas. Rasanya pengap banget gitu loh. Ini aku mau pakai Uber, naik Uber. No, thank you. Langsung pakai Uber aja ya. Excuse me, sir. Do you know where's the Uber pickup point? Yes. Then right, multi-level car parking green light. Okay, thank you. Thank you so much. Ini aku udah dapat taksinya. Ada kodenya juga. Tadi dari bandara sampai penginapan sekitar 20 km. Tarifnya 700 Rupee, sekitar 150.000 rupiah. Hi sir, this is the Uber pickup point. This category will be this line. Go to This line. Okay, thank you. Panasnya luar biasa. Langsung basah nih badan semuanya. Langsung taruh di depan, Mbak. Oke. Iya. Hello, sir. This code number, sir? Code 467006. 467006. Yeah. Very hot. Oh yeah, very hot. Ini baru sampai udah merasakan suara-suara seperti itu. Di sini nyetirnya juga ganas-ganas, asal nyelip aja.
Udah mau sampai di komplek perumahan gitu ya. Udah jam 11 lewat 30 menit. Katanya di sini sih rumahnya. Oke, thank you. Just go up. Just going up. Oke. What time do you want your breakfast? And do you eat Breakfast. everything? Eggs, toast? Or Yeah, I eat everything. Good boy. Yeah. So you're okay in your room? Yeah, good, perfect. Okay. Yeah. Thank you so much. Good Good night. Good night. There's Sorry there's for water- bothering you. No, no. There's water there. Okay. So in the morning, do you drink tea? Do you drink coffee? Coffee. Coffee, please. Okay, thank you. Okay. Good night. Okay, good night. Nah, kamarnya seperti ini ya. Jadi ini Airbnb. Ada satu kamar yang disewakan gitu. Lumayan ya, ini king size bed. Terus bersih juga. Dan di dalamnya sudah ada kamar mandi. Nah, sudah ada kamar mandinya. Ada bidet juga. Ini tarif per malamnya sekitar Rp800.000 di kawasan South Delhi. Nah, Delhi Selatan ini dikenal sebagai kawasan pemukiman kalangan menengah dan kalangan menengah ke atasnya Delhi. Ke pusat kota, ke kota tua masih oke lah. Kalau naik Uber, naik taksi gitu sekitar 30-40 menit. Ini pertama kalinya ke India, aku cobain di daerah selatannya. Nanti kalau mau explore kota tuanya, tinggal naik metro atau naik taksi aja kan. Oke, just gitu dulu buat video kali ini. Perjalanan dari Beijing sampai Delhi, India. Aku mau istirahat dulu. Nanti dalam beberapa episode ke depan kita bakal explore India bersama-sama. See you, bye.